Kalau ngomongin kuliner Bangka, apa sih yang ada di pikiran kamu? Martabak atau mie Bangka? Aku punya yang lebih istimewa nih. Tumbuhan ini namanya jamur pelawan. Jamur pelawan hanya bisa tumbuh di sekitar akar pohon pelawan loh, yang merupakan tumbuhan asli Bangka Belitung. Menurut aku membanggakan karena nggak semua orang bisa makan nggak semua orang bisa makan hutan pelawan itu kan, karena kita punya hutan pelawan itu, karena kita punya pohon pelawan itu kita bisa makan jamur pelawan kayak itu kan, karena memang pelawan kan endemiknya yang di Bangka Belitung kan gitu. Saking istimewanya, nggak semua orang loh bisa makan jamur pelawan. Karena dia sulit ditemukan, bikin jamur ini jadi langka dan juga mahal. Hingga banyak orang yang menyebut jamur pelawan sebagai wafelnya Indonesia. Kalau rasanya menurut aku enak sih, kayak ciwi-ciwi gitu kan. Kalau ada orang-orang yang bilang bahkan kayak bisa jadi pengganti daging gitu, karena rasanya mirip-mirip kayak gitu kan. Dan biasanya memang kalau jamur pelawan itu sering ada muncul di pernikahan, acara pernikahan kan gitu, buat jadi menu, salah satu menu gitu kan. Bukan sembarang jamur. Jamur pelawan punya cara tumbuh yang unik loh. Dia hanya bisa tumbuh 1-2 kali dalam setahun. Dan mitosnya, perlu sambaran petir supaya dia bisa muncul. Yang pancaroba lah pergantian musim. Seminggu awal musim hujan, itu biasa disertai ada kilat, petir, atau geledek. Misalnya malam hari itu kan. Jadi itulah pertandanya, nggak beberapa hari kemudian warga itu udah tahu, udah terbiasa kan. Setiap tahun kan kayak gitu. Jadi warga itu udah persiapan, mungkin nggak lama lagi atau 1 minggu lagi jamur udah mulai tumbuh. Nah, aku mau ajak kamu ke rumahnya nih. Namanya Hutan Pelawan. Di sini ada banyak tumbuhan dan satwa lainnya. Jamur pelawan, terus madu pelawan, dan madu-madu yang lainnya itu tiap hari digeluti. Kami sangat kenal betul karakteristiknya, terus musimnya, terus kearifan lokalnya. Hutan ini ditetapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati. Artinya, hutan beserta seluruh isinya dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan. Warga juga terlibat aktif menjaga hutan loh. Awalnya kita di sini kan ditempatnya oleh Pak Kades, Pak Jayadi Zaiwan sekarang ini. Dari 2013 kita udah mulai aktif hutan pelawan. Sebelumnya sih kita cuman istilahnya kayak sukarela lah. Sebagai Taman Kehati, Hutan Pelawan punya 3 fungsi nih: konservasi, edukasi, dan rekreasi. Kalau kamu kesini, kamu bisa loh lihat dari dekat kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dan kalau beruntung, kamu bisa lihat langsung si jamur langka. Kalau di hutan pelawan biasanya kita kerjain bersih-bersih. Kemudian di camping ground itu kita kalau bawa keluarga kita sambil santai dengan ngobrol-ngobrol dengan keluarga dan teman-teman. Kamu juga bisa mencoba menu masakan yang diolah dari jamur pelawan, atau bawa pulang jamur kering buat oleh-oleh. Jadi kita ada paket wisata juga, paket makan bedulang. Jadi paket makan bedulang itu ada menu-menu tradisional yang kita siapkan bagi tamu-tamu yang berkunjung ke sini. Misalnya mereka mau pesan makanan, di situ udah dapat lempah jamur pelawan. Jamur pelawan sedang didaftarkan sebagai ikon hutan pelawan di Desa Namang dari Kementerian Hukum. Desa ini juga banyak menerima penghargaan loh. Ini alhamdulillah hutan pelawan ini sudah beberapa kali dapat penghargaan tingkat nasional. Salah satunya 2010 yaitu penghargaan Wana Lestari dari Menteri Kehutanan. Waktu itu saya jadi kepala desa dan saya berkesempatan diundang oleh Pak Presiden SBY ke Istana Negara jadi tamu negara. Tapi rumah jamur pelawan kini kian terancam.
rumah jamur pelawan mulai terganggu perubahan iklim. Cuaca tak menentu bikin jamur pelawan semakin berkurang. Soalnya kita tergantung cuaca juga. Biasanya jamur akan tumbuh bila lagi ada musim kemaraunya. Iya, selagi musim kemarau itu, misalnya kemaraunya nggak banyak, maka jamurnya juga bakalan tumbuhnya nggak banyak juga sih. Kan kalau untuk jamur tumbuh itu kan emang ada masa rentang panasnya, kemudian masa airnya ya lembabnya. Nah, perubahan iklim itu bisa jadi karena kan sekarang kan nih ternyata kan panas kita tidak seperti jadwalnya tidak sama seperti tahun kemarin. Kemudian juga hujannya, karena kan perubahan global lingkungan itu kan mempengaruhi juga ternyata musim kita yang harusnya panasnya di bulan apa, kemudian hujannya di bulan apa, itu kan berubah nih. Nah, itu juga berubah kan ekosistem yang ada di situ ya. Sungai di hutan Pelawan juga mulai tercemar limbah tambang dan kebun sawit di sekitarnya. Sebelumnya sih air yang di depan tadi emang bening, airnya jernih. Kita juga kalau udah kehausan, keratnya radang, kehausan itu kita minum mentah air itu malah jadi segar badan kita. Sekarang nggak bisa. Terus lagi nggak mesti takut lagi minumnya, udah airnya pada kayak air cemeran keruhnya kadang-kadang. Ekosistemnya terganggu, kayunya banyak dicuri, satwa di dalamnya juga diburu. Sering lah kadang-kadang orang mau ngambil kayu itu nggak kita kasih serba susah, kita kasih juga lebih susah lagi. Kenapa itu? Gimana? Sebabnya ini kan hutannya udah di kawasan lindung. Sebenarnya kawasan lindung itu nggak boleh ngambil kayu. Dengan banyaknya ancaman, perlu komitmen serius dari pemerintah dan masyarakat agar rumah jamur Pelawan yang dibanggakan tetap ada. Yang jelas harus sama-sama menjaga kelestarian hutan Pelawannya, ekosistem Pelawannya. Kemudian harus tetap dijaga bahwa dia tidak akan tercemar secara lingkungan. Ekosistem terjaga, insya Allah, maka semua flora, fauna, termasuk mikronya, termasuk jamur Pelawan itu masih akan tetap ada di situ seperti itu. Kalau hutannya hilang, bisa-bisa jamur Pelawan cuma tinggal cerita dan gak bisa lagi jadi kebanggaan Pulau Bangka.